atau materi yang baru ya, jadi otaknya bisa bernafas sebentar ya untuk minggu ini. Jadi kita akan pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-6 yang lalu ya. Saya akan bukakan dulu untuk materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, ini adalah materi yang sudah kita pelajari ya. Di minggu pertama kita sudah mempelajari ini ya. Kita sudah mempelajari financial management and the firm. Di topik ini kita mempelajari teori-teori ya, belum ada hitungan. Kita pelajari teori bahwa setiap perusahaan itu punya goal yang sama ya, yaitu memaksimalkan kekayaan pemiliknya, di mana pemiliknya ini adalah si pemegang saham. Kita berbicara firm yang sudah terbuka ya, bukan yang tertutup. Nah, kemudian goal ini dicapai ownernya atau pemegang sahamnya kaya, bisa tercapai kekayaannya itu dilihat dari harga sahamnya ya. Jadi semakin tinggi harga sahamnya, semakin tinggi dia dijual di pasar, semakin banyak orang yang minta saham tersebut, akan menyebabkan si ownernya atau pemegang sahamnya akan semakin kaya ya. Dan itulah tugas dari setiap perusahaan ya. Kemudian berikutnya ada 5 prinsip dasar dari keuangan ya, di mana setiap prinsip dasar keuangan ini kita pelajari di beberapa subbab berikutnya ya. Contoh yang time value of money, itu kan kita pelajari di topik discounted cash flow analytics ya. Risk required reward itu kita pelajari juga di risk and return ya, dan seterusnya. Itu kita pelajari 5 prinsip dasar keuangan ya. 5 prinsip dasar keuangan ini juga kita masih membahas teorinya saja dulu untuk di bab 1 ya. Kemudian yang ketiga adalah peran keuangan dalam sebuah bisnis ya. Bagaimana nih peran keuangannya? Kita harus hitung dulu capital budgetingnya ya, supaya modal-modal yang dimiliki itu bisa menjadi modal untuk bisnis. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk legal dari sebuah organisasi bisnis kita pelajari itu ada 3. Yang pertama adalah sole proprietorship ya, di mana pemiliknya atau pendirinya hanya ada 1. Kemudian yang kedua adalah yang partnership, pemiliknya 2 atau lebih. Yang ketiga, tapi masih tertutup. Yang ketiga, pemiliknya adalah publik, yaitu yang korporasi ya. Ketiga bentuk perusahaan bisnis ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya, punya kelebihan kelemahan masing-masing dari sisi berdiskusinya ya, bisa berdiskusi sendiri atau ramai-ramai, kemudian pengambilan keputusannya mau sendiri atau harus berdiskusi musyawarah. Kemudian dari sisi permodalan ada yang kuat kalau pemiliknya banyak, ada juga yang tidak kuat kalau 1 orang. Kemudian dari sisi memanfaatkan laba, memanfaatkan keuntungan juga beda, bisa dimanfaatkan seluruhnya kalau sendiri atau dibagi-bagi sesuai pemiliknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah review dari financial statement ya. Nah, review dari financial statement ini kita mempelajari atau mereview kembali, mengingat kembali laporan keuangan yang ada ya. Yang paling sering kita pelajari adalah yang poin 1 dan 2 ya, di mana poin 1 ini adalah income statement ya, atau laporan laba rugi. Di income statement ini, di laba rugi ini kita menyusun dari pendapatan kita ya, atau biasa di istilahkannya itu diambilnya itu dari akun sales. Nah, kalau nggak ada sales biasa dari revenue ya, revenue. Kemudian dari pendapatan atau revenue ini kita kurangi dengan beban-beban yang ada.
baik itu variable cost, fixed cost, ya biaya-biaya, beban-beban administrasi, beban bunga, pajak, dan seterusnya. Sampai setelah dapat net income, kita kurangi dengan dividen kalau kita mau membayarkan dividen, ya, supaya setelah dikurangi dividen, dapatlah yang namanya retained earning, ya. Ingat, dividennya itu dikurangi dengan preferred stock dulu ya, baru yang common stock. Kemudian kalau yang neraca, ya, neraca ini adalah laporan yang berisi posisi modal dan hutang dari sebuah perusahaan, ya. Apakah modalnya ini, apakah aset-aset perusahaannya ini dibiayai oleh hutang atau dibiayai oleh modal? Lebih banyak yang mana nih? Karena kalau secara teori ya, struktur modal yang baik adalah yang dibiayai oleh modal lebih banyak dibandingkan dengan dibiayai oleh hutang kewajiban, ya. Nah, ini terlihat di neraca atau di balance sheet, ya. Biasanya bentuknya seperti huruf T. Sebelah kiri pembaca adalah aset, sebelah kanan pembaca adalah liabilities and equity, ya. Jumlahnya harus sama antara yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, ya. Kemudian berikutnya adalah financial statement analysis. Nah, untuk financial statement analysis ini kita mempelajari rasio-rasio keuangan untuk menilai apakah perusahaan ini sudah baik atau belum. Karena kita tidak hanya sampai menghitung saja rumusnya, kita tapi analisis ini kondisi perusahaannya sudah baik atau belum, yang mana kita bisa bandingkan dengan dua cara. Yang pertama, secara internal kita bandingkan dengan perusahaan itu sendiri di waktu yang berbeda, ya. Sedangkan yang kedua, kita bandingkan dengan perusahaan lain di waktu yang sama, ya. Tapi perusahaan lainnya ini harus di sektor yang sama, ya. Atau kita juga bisa bandingkan dengan industri, ya. Kemudian untuk rasio ini ada banyak sekali ya, rasio-rasionya dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Nah, rasio-rasio ini harus dianalisis per rasionya. Kemudian kalau yang dari contoh dari tugas mandiri kemarin itu kan saya sudah koreksi ya nilai kalian, sambil saya review sedikit ya, dan saya beri catatan. Silahkan dicatat kalau ada yang mau catat, siapa tahu soal rasionya keluar di ujian, ya. Nah, untuk pengerjaan rasio ini banyak sih yang dapat 100, ya, banyak yang dapat 100, tapi ada juga yang tidak 100. Nah, yang tidak 100-nya ini dikarenakan pada saat kalian scan jawabannya, ya, mungkin ada beberapa halaman, ya. Ini di kelas ini nggak ada open cam ya, masih dong atau sinyal saya nih. Nah, yang kalian scan itu pastikan kalian scan semua halamannya. Misalnya kalian ada 2 lembar, 2 halaman. Nah, kalian scan kedua halamannya, jangan lupa di compile dulu, ya, jangan lupa digabungin dulu, ya. Setelah digabungin jadi satu PDF, baru kalian upload di portal. Karena ada yang hanya hanya upload hasil scan satu halaman doang, padahal itu dimulainya dari D. Nah, saya yakin banget anak ini nggak ngeh mungkin kalau belum digabung jadi satu, ya. Nah, itu harus digabung dulu jadi satu. Ini sayang banget, jadinya halaman sebelumnya nggak ada nilainya karena yang terupload itu cuma satu doang, cuma satu halaman, ya. Nah, itu coba kalian benar-benar pastikan. Ini mungkin nggak untuk mata kuliah ini aja ya, tapi kalian coba perhatikan. Jadi pastikan setiap halamannya sudah kalian jadikan satu, ya. Itu sayang banget, tapi untungnya ini baru TM ya. Kemudian cek juga pada saat kalian scan apakah bisa terbaca atau tidak, karena takutnya blurnya itu masih tinggi, jadi masih sulit dibaca. Nah, itu ada, sayang banget, apalagi kalau yang pakai pensil. Nah, itu pada saat scan jadinya blur, itu sayang banget nilainya, ya. Kemudian kalau foto boleh nggak Miss? Boleh. Itu kan ada nih dari kelas kalian yang foto, terus fotonya dipindahin ke Word yang sebagai picture.
Boleh, boleh. Cuman tolong digedein di wordnya. Ya, jadi jangan kayak cuma seperempat kiri atas gitu loh. Itu kan kecil banget. Itu kalian gedein dulu. Kenapa nggak bisa yang gedein? Bisa sih saya yang gedein. Tapi kan kalau digedein ternyata jadi pecah, jadi juga kalian. Jadi baiknya kalian yang gedein untuk kalian tahu pada saat setelah digedein masih terbaca atau enggak. Ya, jadi tolong dipastikan dulu. Ini sayang banget kalau kesalahannya cuma teknis begini ya. Kemudian untuk PM rasio kemarin ada beberapa di antara kalian yang saya duga menyontek. Ya, saya sih yakin ya kalau kalian begini pasti banyak nih yang saling diskusi gitu ya. Tapi ada yang saya duga menyontek karena jadi gini, di bagian proses rumus ya misalnya current ratio nggak ada tuh rumus current ratio sama dengan bla bla bla. Current asset dibagi current liabilities berapa bagi berapa itu nggak ada. Tapi tahu-tahu di tabel kesimpulan ada loh current rasionya. Terus ada angkanya, misalnya 1,5. Kan saya bingung ya, kok di proses di atas nggak ada, tapi di tabel kesimpulannya ada. Nah, curiga saya ya. Nah, yang saya harapkan coba kalian tulisnya lengkap ya, yang lengkap pastikan semua pertanyaannya itu terjawab ya. Kemudian kalau keluar soal rasio, tolong dipastikan rumusnya sudah tercatat semua ya. Ingat rumusnya dulu dicatat, kemudian satuannya persen atau kali, kemudian desimalnya berapa ya. Karena ada yang cuma nulis hasilnya kan rasio sama dengan 1,2 gitu. Tapi rumusnya nggak ada. Nah, ketika satu do-nya ini salah, ya saya nggak bisa kasih poin lagi untuk kalian. Nggak ada poin tambahan, karena kan nggak ada rumusnya. Nah, kalau yang ada rumusnya bisa saya kasih nilai. Ya, ini sih buat kalian juga sih ya. Jadi bukan saya menerapkan prinsip kayak anak SD, anak SMP gitu ya. Enggak, ini buat kalian. Tapi kalau kalian udah over PD ya coba aja silahkan ya. Gaby, untuk filenya dari Google Drive, apakah Miss melihat dari seluruh filenya? Iya, kalau misalnya Gaby mau taruh di Google Drive-nya boleh, nanti saya bisa cek seluruh filenya dari Google Drive. Tapi tetap ya dijadikan satu PDF ya Gaby ya. Jadi di Google Drive-nya nggak terpisah PDF-nya, tetap di satu PDF. Nah, Google Drive-nya, kalau yang pakai Google Drive, pastikan linknya bisa terbuka. Karena pernah ujian, linknya itu dikunci sama siswa, mungkin dia lupa. Terus dasarnya gimana, Miss? Nggak bisa akses, nilainya 0. Ya, karena ya berarti kan kalian menutup jawaban kalian. Jadi dosen nggak bisa nilai dan itu benar-benar bisa pakai 0. Nah, kalau Google Drive pastikan tidak terkunci. Ya, kemudian satu hal terakhir dari khusus mata kuliah saya, kalau di setiap halaman, setiap halaman paling atas dituliskan NIM, nama, kelas, dan tanda tangan. Ya, saya tulis di chat box ya. Di setiap halaman paling atas dituliskan NIM, nama lengkap, kelas, dan tanda tangan. Baik, jadi di setiap halaman paling atas dituliskan NIM, nama lengkap, kelas, dan tanda tangan. Jangan lupa ya. Oke, saya lanjut lagi. Materi yang berikutnya adalah discounted cash flow analytics. Nah, ini kita mempelajari bahwa nilai suatu mata uang dapat berubah seiring berjalannya waktu ya. Nah, ini mungkin saya review sedikit ya karena ada permintaan juga di forum. Jadi di discounted cash flow analytics ini kita punya 6 rumus. Ya, kita punya 6 rumus. Yang pertama dan yang kedua adalah rumus kalau tidak ada yang namanya anuitas. Ya, sebentar saya tampilin modulnya aja ya. Kelasnya itu yang 3 PMN 1 ya. Oke. Oke, jadi ini modulnya ya. Nah, di modulnya ini kalian harus perhatikan dulu yang pertama adalah apakah
apakah soal yang diminta ada unsur anuitasnya atau tidak. Kalau dia tidak ada unsur anuitas, ya contohnya kayak gimana Miss? Contohnya adalah pembayaran hanya dilakukan satu kali. Ini kalau misalnya kalian mau inget ya, kayak waktu kemarin itu sih sempat bilang, kalau nggak ada kata setiap, berarti dia cuma satu kali pembayarannya. Ya berarti itu termasuk di antara rumus 1 dan 2. Jadi tidak ada anuitasnya. Contoh, saya menyimpan uang saat ini sebesar 1 juta. Terus 1 jutanya ditambahin lagi nggak pembayarannya? Enggak. Cukup simpan satu kali doang. Nah, itu berarti tidak ada anuitas. Ada anuitas ketika kalimatnya menjadi saya menyimpan uang 1 juta setiap akhir bulan, setiap akhir semester, setiap tahun. Nah, itu berarti berulang pembayarannya. Nah, itu ada anuitas. Tapi kalau tidak ada anuitas, tapi kalau pembayaran satu kali doang berarti tidak ada anuitas, ya. Nah, ketika tidak ada anuitas, kita cek yang diminta itu meminta nilai future atau meminta nilai present, ya. Meminta nilai future artinya meminta nilai di masa yang akan datang. Kalau meminta present, meminta nilai di saat ini, ya. Nah, berikutnya kalau udah ada anuitas, misalnya kalimatnya adalah saya menyimpan uang sebesar 1 juta setiap akhir tahun, misalnya ya. Nah, itu ada kata setiap, berarti pembayarannya lebih dari satu kali. Oke. Yang kedua, dia bilang 1 juta setiap akhir tahun, berarti nilainya 1 juta terus. Ya, nah berarti nominalnya sama. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap akhir tahun. Nah, berarti jarak waktunya juga sama, yaitu tahunan. Ya, jadi diingat apabila ada ketiga unsur itu, maka itu termasuk anuitas. Nah, untuk anuitas sendiri, kita cek juga yang diminta atau yang diketahui nilai future atau nilai present. Ya, yang diminta payment-nya, jumlah cicilannya, atau nilai future-nya atau nilai present-nya gitu ya. Nah, itu kita analisis dari contoh soalnya. Dari soalnya. Misalnya nih, saya mau membeli laptop saat ini seharga 10 juta. Berarti harga laptopnya harga kapan? Harga saat ini. Berarti harga laptop ini kita sebut sebagai present value. Ya, kan saat ini. Harga laptopnya saat ini berarti present value. Nah, kalimat berikutnya misalnya bayar laptopnya ini nyicil. Saya akan mengangsur pembayaran laptop. Nah, ketika dia bilang mengangsur, mencicil, setiap akhir bulan misalnya, nah berarti ada unsur anuitas. Ya, berarti dia menjadi informasi PVA, bukan PV polos. Nah, yang ditanyakan adalah cicilannya, berarti nanti kita akan menghitung payment-nya. Gitu ya, jadi coba pertama kalian perhatikan dulu apakah ada unsur anuitas atau tidak, dan informasi di soal itu nilai present atau nilai future. Nah, untuk anuitas selain dua rumus pertama ini, kalian harus cek pembayarannya dilakukan setiap akhir periode atau awal periode. Yang tadi kita bahas adalah akhir periode. Tadi saya contohkan akhir bulan, akhir tahun gitu ya. Ketika informasinya adalah awal, maka rumus yang digunakan adalah yang ini, yang ada annuities due. Jadi ada tambahan nih di belakangnya, dikalikan 1 plus R. Ya, jadi rumusnya ada tambahan di belakangnya yaitu kali 1 plus R. Kalau pembayarannya dilakukan setiap awal. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, setelah discounted cash flow analytics, berikutnya adalah risk analysis. Nah, untuk risk analysis ini kita pelajari bahwa setiap investasi ini menganut hukum investasi yaitu high risk high return, low risk low return.
Kita buktikan dari sini bahwa expected rate of return yang tinggi, maka standar deviasinya akan tinggi. Ya, jadi expected rate of return akan mencerminkan nilai return. Ya, returnnya nih. Sedangkan standar deviasi akan mencerminkan risiko. Ketika expected rate of return-nya tinggi, standar deviasinya tinggi. Ya, ini udah pernah saya contohin ya di hitungan waktu itu ya, yang Griselda ya, GS kalau nggak salah, instrumen G, instrumen S. Itu udah kita buktikan kedua instrumen tersebut. Ketika sebaliknya expected rate of return-nya rendah, standar deviasinya juga rendah ya. Nah, hal ini yang kondisinya adalah tidak ada probabilitas. Ya, kalau nggak salah di forum ada yang minta ya. Nah, itu contoh yang tidak ada probabilitas, waktu itu udah sempat kita bahas. Dan juga tugas kelompok kalian. Tugas kelompok kalian kan juga nggak ada probabilitas. Ya, nah itu juga contoh yang non-probabilitas. Nah, untuk risiko dan return ini jangan lupa ya, kalau keluar diberikan kesimpulan ya, yang mana yang sebaiknya dipilih. Apakah yang risikonya tinggi, expected return tinggi, atau risiko rendah, expected return rendah. Disesuaikan aja analisisnya dengan contoh soal kemarin yang Griselda itu. Ya. Kemudian berikutnya bond valuation. Nah, bond valuation ini materi yang terakhir ya untuk UTS. Nah, bond valuation ini kita mempelajari bahwa selain saham, perusahaan, pemerintah itu juga bisa menerbitkan obligasi untuk dapat modal tambahan ya. Nah, obligasi ini kita akan hitung apakah obligasi ini value-nya layak untuk kita beli atau tidak. Ya, value of bond. Value of bond-nya kita cek apakah memungkinkan untuk kita beli atau enggak. Gimana caranya? Kita bandingkan VB, value of bond, dengan nilai pasar atau harga pasar. Ya. Nah, VB kita bandingkan VB dibandingkan dengan market price. Ini ya caranya. Kalau misalnya VB-nya lebih rendah dari market price-nya lebih tinggi dari VB, artinya obligasi ini mahal. Ya. Kenapa kita bilang market price-nya mahal? Karena yang kita beli, ingat dicatat, membeli obligasi dengan market price, bukan VB. Ya, masih ingat nggak saya contohkan yang spidol di Gramedia? Kalau di Gramedia spidol ini dijual 15.000, ya di Gramedia dijual 15.000, terus kita hitung value-nya, kita hitung bahan bakunya ternyata 10.000. Ya kemarin bilang kita nggak bisa ke mbak-mbak kasir, kita bilang, Mbak, harga spidol ini seharusnya 10.000, saya udah hitung, saya maunya beli di harga 10.000, bisa nggak bisa. Kita ingat, kita beli di harga MP, beli dengan harga market price, beli dengan harga yang berlaku di pasar. Jadi kita nilai mahal atau murah adalah MP-nya, walaupun kita hitung VB-nya ya, kita hitung VB-nya, tapi kita bukan menilai mahal murahnya itu si VB-nya, tapi yang kita bilang mahal atau murah adalah market price-nya, karena kita kalau mau beli obligasi belinya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Jangan terbalik ya, takutnya kalian karena hitung VB kalian langsung tarik VB-nya mahal atau murah. Enggak, terbalik ya, kita hitung VB-nya, yang kita nilai VB-nya. Nah, ketika saham obligasinya mahal, maka tidak layak untuk dibeli. Kalau obligasinya murah, market price-nya murah, baru layak untuk dibeli. Oke, nah itu adalah materi untuk UTS ya. Jadi nggak banyak kan ya, Wahyu? Banyak nggak nih soal materinya? Enggak kan ya, dikit ya. Nah, setelah UTS ini ya, atau materi UAS itu agak sedikit padat ya. Jadi harapan saya kalian bisa maksimalin nilai UTS-nya, mumpung materinya nggak begitu padat ya. Kita kan ada 2 minggu yang nggak ada materi nih di sebelum UTS ya kan. Nah, berarti materinya nggak begitu padat ya. Nah, untuk materi UTS sampai di sini. Nah, sebelum saya tutup atau sebelum
Baby ada yang mau tanya gitu ya. Saya mau memberikan poin untuk mahasiswa yang mau bisa menjawab pertanyaan yang udah saya siapkan. Nah, pertanyaannya ada yang teori, ada yang hitungan. Kalau ada yang mau menjawab, mungkin boleh disiapkan kalkulatornya mungkin, karena ada yang hitungan juga walaupun nggak banyak ya. Nah, cara menjawabnya adalah kalian tulis jawabannya di chat box ya, tulis jawabannya di chat box. Yang paling pertama jawab itu dan benar, itu yang akan mendapatkan poinnya ya. Boleh berulang nggak nih, saya udah dapat poin di nomor 1, mau dapat lagi di nomor 2, boleh, borong semua juga boleh ya. Cepat-cepat ya dapat poinnya. Ini 3 tambah 1 ya. Oke, sudah siap ya? Oke, untuk soal yang pertama, account receivable piutang usaha ada di laporan keuangan apa? Ada yang mau coba menjawab? Account receivable piutang usaha ada di laporan keuangan apa? Laporan keuangan, laporan keuangan. Tadi ada berapa laporan keuangan? Nama laporan keuangannya, laporan keuangan. Nah, Natalia, income statement. Yang lainnya, aset balance sheet, current asset, aset. Udah nih, gak ada yang mau jawab lagi? Naraca William. Oke, yang benar adalah William di Naraca ya. Sebentar, William belakangnya 078 ya. 078 William. Tanggal 21. Oke, betul William ya. Yang saya tanya itu laporan keuangan loh. Nah, laporan keuangan itu yang tadi saya bilang ada 3. Laporan laba rugi, income statement, neraca, balance sheet, sama arus kas ya. Sedangkan aset itu adalah account-nya, masih kelompok, bukan laporan keuangan ya. Oke, ini ya jawabannya. Berikutnya, fixed cost dia tetap ada di laporan keuangan apa? Fixed cost dia tetap ada di laporan keuangan apa? Laporan keuangan, Tommy kok masih jawab aset? Aset itu account. Laporan keuangan itu ada 3. Income statement, balance sheet, dan arus kas. Oke, yang benar adalah Sharon. Income statement. Sebentar ya. Sharon. Oke, sudah dapat poin Sharon. Jadi fixed cost atau biaya tetap ini ada di income statement ya, di laporan laba rugi. Berikutnya fixed asset. Aset tetap ada di laporan keuangan apa nih? Neraca, betul sekali Gabriel. Oke. Betul ya Gabriel ya. Jadi fixed asset ini ada di balance sheet di neraca. Oke, lanjut lagi ya. By the way, nanti kita selesainya di 1650 ya. Nomor 4. Rumus account receivable turnover. Apa nih rumusnya? Account receivable turnover. Rumusnya apa ini? Ada yang tahu? Oke, betul Natalia ya. Account receivable turnover adalah annual credit sales dibagi dengan account receivable. Oke, Natalia. Good. Berikutnya lagi. Siap-siap. Rumus return on equity. Return on equity. Apa nih rumusnya?
net income dibagi total common equity. Masih Natalia yang nomor 1 ya nih. Agus sekarang cepat nih, sedikit lagi. Natalia lagi ya. Oke, lanjut lagi. Total aset turnover lebih baik jika angka semakin besar atau semakin kecil? Total aset turnover. Oke, Calvin Gun, benar ya. Semakin besar karena semakin sering berputar. Jadi nggak diam aja total asetnya ya. Lanjut lagi, asset test ratio lebih baik jika angka semakin besar atau semakin kecil. Kok kecil ya? Semakin besar karena ini kan rasio likuiditas. Semakin besar angkanya semakin liquid. Ya kan rumusnya current asset dikurang inventory, berarti kan dia unsur aset dibagi dengan liabilities. Kalau semakin kecil, berarti liabilitiesnya dong makin gede. Kita maunya yang unsur asetnya. Jadi yang dapat poin yang Rian. Oke. Rian Gusman. Oke, jadi yang lebih besar yang lebih baik ya. Berikutnya, besar kecilnya risiko tercermin dari angka apa? Standar deviasi Bartolomeusz Wahyu. Mana namanya nih? Oke, betul ya. Jadi kalau kita melihat investasi ini risikonya besar atau kecil, kita lihat dari standar deviasinya. Semakin besar standar deviasi, maka risikonya juga semakin besar. Nomor 9, closing price dan dividen BBBB. Ada informasi closing price dan ada informasi dividen. Januari 2021 8.800, Februari 8.500, dividennya 60 di bulan Februari. Berapa besar holding Karya Creative Return BBB pada bulan Februari? Silahkan. Oke, cuma 2 nih yang coba. Yang mana nih Tommy? Salah satu dong. Yang mana nih yang kamu jawab? Oh, desimal dan persen aja ya. Tapi kalau 1 minus 1 positif, Tommy. Gimana 0, kurang tulis minusnya, Miss. Oh, oke. Oke, jadi untuk rumus ini kebenaran adalah minus 0,0273. Ya, jadi yang benar Tommy ya, diberi desimal aja. Sebentar. Oke, jadi untuk rumus ini, untuk soal ini ya, ini kan ada informasi bulan Januari, closing price 8.800 ya, nggak ada dividennya. Kemudian bulan Februari 8.500, dividennya 60 ya. Dari Januari ke Februari menurun ya, dari 8.800 ke 8.500. Jadi udah jelas hasilnya akan negatif. Ya kan ini turun nih harga sahamnya, merah nih. Jadi pasti negatif returnnya ya. Nah, kita masukin nih ke rumus. Yang ditanya adalah Februari, maka si Februarinya akan menjadi end of period. Ya. Nah, Februarinya end of period ditambah dengan dividen. Karena diminta Februari, berarti kita masukin dividen Februari. Kemudian dikurangi dengan price beginning. Price beginning ini berarti price sebelumnya. Ya, sama seperti saldo kas. Pada saat kalian bikin buku besar, saldo kas akhir di 31 Desember, misalnya 1 juta.
Nah, pada saat kalian bikin buku besar bulan Januari, ya, bulan berikutnya bulan Januari, saldo kas awalnya itu pasti kalian ambil dari saldo kas akhir yang kemarin. Oh, kemarin tutupnya berapa duitnya di laci istilahnya. Oh, 1 juta kemarin. Nah, berarti pada saat besoknya buka buku, ya buka toko gitu loh, saldo kas awalnya akan 1 juta juga, sebesar saldo kemarin. Jadi pada saat kita mau mencari price beginningnya, berarti kita ambil data yang bulan sebelumnya, ya, yaitu si Januari. Kemudian dibagi dengan price beginning ya, price Januari. Nah, berarti Februarinya kan 8.500 ya. Ditambah dividen, berarti ditambah 60 ya. 8.500 tambah 60. Kemudian dikurangi dengan beginning, dikurangi si 8.800. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan beginningnya, yaitu dibagi dengan 8.800 juga. Ya, nah hasilnya menjadi minus 0,0273. Minus nggak apa-apa. Kalau holding period rate of return boleh minus, ya. Nanti pada saat varian juga dia akan kembali positif sendiri, ya, ketika dikuadratkan. Jadi kalau di holding period rate of return yang negatif nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada yang mau tanya untuk rumus ini kah? Nggak ada, udah paham ya untuk holding period rate of return ya. Lanjut. Soal 10, jika VB lebih kecil dari MP, maka obligasi disebut. Oke, Wahyu cepat sekali. Yang lain masih mikir nih, masih memahami ya. Wahyu udah jawab. Oke, betul ya. Jadi kalau VB-nya, nilai suatu obligasi ternyata lebih rendah dibandingkan dengan market price-nya. Berarti kemahalan market price-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Ya, sehingga dia disebut dengan premium bond. Layak atau dibeli nggak? Tidak layak karena terlalu mahal. Lanjut lagi nih, terakhir disiapkan kalkulatornya, ya, disiapkan kalkulatornya. Ini soal terakhir, silakan. Oke, sudah ada dua yang menjawab. Adakah yang lain yang mau coba jawab sebelum bilang benar atau salah ya? Saya tunggu dulu deh. 1 atau 2 menit lagi. Oke, kita lihat ya, jawabannya sangat beragam ya. Ada yang 2 juta sekian, 400 sekian, 200 sekian ya. Kita cek jawabannya. Kita cek soalnya dulu deh. Nih ya, kita cek. Kita analisis, ini ada unsur anuitasnya enggak? Vanes menabung uangnya sebesar Rp200.000 setiap akhir bulan. Wah, udah jelas. Ini ada unsur anuitasnya ya. Kenapa? Karena dia bilang setiap akhir bulan. Kata setiap ini berarti mencerminkan pembayaran 200.000-nya lebih dari 1 kali. Ya, nominalnya juga selalu sama karena kan dia bilang 200.000.
Dan periodenya juga selalu sama jaraknya, yaitu setiap akhir bulan. Berarti 200.000 ini adalah PMT-nya, ya, payment-nya, jumlah pembayarannya. Kemudian tingkat bunga 12% per tahun. 12% per tahun, ya. Kemudian jumlah uangnya, kemudian yang ditanya berapa jumlah uang Vanes ya maksudnya ini pada 2 tahun yang akan datang. Berarti kita dapat jawabannya adalah 5 juta sekian. Dapat dari mana? Ini. PMT-nya adalah 200.000. Ya, 200.000 per akhir bulan. R-nya adalah 12% per tahun. 12% per tahun kan pembayarannya per akhir bulan. Jadi 12% per tahunnya dibagi dengan 12 bulan. Dapatlah 1% per bulan. Oke. Kemudian N-nya adalah 2 tahun. 2 tahun ini kita kalikan dengan 12 bulan supaya mendapatkan N dalam bulanan. Jadi N-nya menjadi 24 bulan. Yang ditanyakan adalah future value-nya di akhir 2 tahun berikutnya. Sehingga FAA yang diminta adalah di 2 tahun yang akan datang. Jadi PMT-nya 200.000 ya dikalikan dengan future value annuity factor 1 plus R pangkat N dikurangi 1 dipangkatkan R. R yang sendiri adalah si 1%-nya ini 0,01. Pangkatnya adalah 24 ya karena bulanan. Jadi 24 bulan. Dikalkulasikan dapatlah 5 juta sekian ya. Terus soal ini gak ada dapat poin ternyata ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan silahkan boleh menggunakan fitur raise hand-nya ataupun langsung open mic-nya atau bertanya di chat box silahkan. Oke, boleh. Ini ya. Miss, mau nanya dong. Ya. Itu kan di soalnya itu misalnya menabung uangnya 200.000 setiap akhir bulan. Nah, kalau dia bilangnya akhir bulan baru yang per tahun itu diubah ke bulan ya. Kalau dia tetap bilangnya setiap tahunnya misalnya nabung 200.000 berarti nggak usah diubah ke bulan kan, Miss? Betul Meta, betul sekali. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana sih sifat anuitasnya. Anuitas ini kan pembayarannya. Jadi kita cek pembayarannya ini bagaimana. Kalau dia ternyata pembayaran setiap akhir bulan, maka semuanya kita sesuaikan dengan bulanan. Ya, jadi tingkat bunganya kita jadikan per bulan, N-nya juga dijadikan bulan. Gitu ya. Jadi kita tidak sesuaikan, maksudnya patokan dasar itu bukan tingkat bunganya per tahun, terus semuanya per tahun, enggak. Yang kita sesuaikan adalah si anuitasnya, si pembayarannya. Gitu ya, yang menjadi dasar. Oke. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan Tommy. Miss, saya mau nanya. Kalau untuk mencari sebuah resiko, kalau resiko kan standar deviation. Ya. Nah, kalau return itu, kalau yang udah kita kerjain di forum kan expected. Kalau misal average rate of return itu termasuk return yang kita cari gak sih? Atau setelah kita cari average rate of return, untuk menemukan si return dari perusahaan ini, saham ini kan, kita harus cari expected-nya lagi. Ya, jadi average rate of return-nya ini adalah rata-rata return dari periode yang kita gunakan kan ya, misalnya 6 bulan. Berarti rata-rata di 6 bulan. Tapi expected rate of return-nya itu kita tetap harus hitung kalau dia ada probabilitas. Ya, coba deh Tommy cek
rumus expected rate of return kalau dia ada probabilitas dan kalau tidak ada probabilitas. Itu kan beda ya kan? Nah, kalau tergantung nih Tommy, kalau misalnya dia tidak ada probabilitas, berarti ya si average itu adalah si expected rate of return. Ya, jadi jumlah return dari periodenya misalnya 6 bulan dibagi 6. Itu kan sama seperti konsep average ya, rata-rata. Tapi kalau Tommy menemukan dia ada probabilitas, maka kita nggak bisa ambil average-nya. Kita harus kalikan probabilitas masing-masing periode dengan holding period rate of return di periode tersebut. Baru dijumlahkan, gitu. Oke, Tommy? Oke, Miss. Ini ya. Miss, saya mau nanya lagi. Boleh. Gini. Ini sebenarnya sih lebih ke tugas risk kemarin sih, Miss. Oke, boleh. Ya, rata-rata yang satu satu sektor di sektor keuangan dalam 6 bulan itu mereka, saya nggak tahu ya, ada satu kelompok sih saya udah coba hitungin sih. Dan saya udah cek benar, tapi anehnya itu dalam perbandingan hasilnya itu dia return-nya low tapi resikonya tinggi. Nah, itu gimana, Miss? Yang kemarin kamu tanya, yang kamu bilang udah solve, atau ada lagi? Ini beda lagi. Kalau punya saya waktu itu high return, low risk. Sekarang low return, high risk. Oh gitu. Tapi yang punya kamu udah solve ya? Udah coba, udah sama sesuai. Nah, yang temanmu ini perusahaan apa? Kemarin satunya itu dia Danamon ya, kalau nggak salah. Danamon sama BCA. Kalau nggak salah itu 2 deh. Sama Agro kalau nggak salah, ada 3. Oke, pokoknya yang keuangan ya, perbankan itu ya. Nanti saya coba cek ya, kalau misalnya nanti udah saya selesai koreksi, nanti akan saya infokan ke Tommy ya. Tapi seharusnya sih ya, itu tidak akan berbeda ya. Jadi harusnya kalau dia risikonya tinggi, returnnya tinggi, dan sebaliknya. Ya, jadi nanti saya akan jawab punya Tommy setelah saya periksa yang keuangan di kelas ini. Oke, Tommy? Oke, berarti ini kita kumpulin aja ya? Ya, submit aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang salah pun ya, misalnya kelompoknya Danamon gitu ya, misalnya kelompok Danamonnya yang salah, nanti yang salah yang Danamonnya. Sedangkan kelompoknya Tommy nih misalnya, kan misalnya Tommy BCA misalnya. Yang saya nilai adalah perhitungan BCA-nya Tommy, ya, dan analisisnya Tommy. Tapi kalau ternyata data Danamonnya salah, yang Tommy ambil itu kan data Danamon hitungan teman Tommy. Nah, saya nggak akan kurangi nilai Tommy selama Tommy benar membandingkannya. Maksudnya benar membandingkan tuh kalau lebih besar risiko, lebih besar standar deviasi, Tommy sebut lebih beresiko. Itu berarti benar kan mentranslate angkanya. Selama itu benar, Tommy nggak ada pengurangan nilai. Kalau ada namanya yang salah, berarti ya sih ada namanya itu yang nilainya salah, yang nilainya berkurang, gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, Miss. Saya mau tambah tanya lagi nih. Ini beda Miss. Kalau dalam perbandingan obligasi itu, kalau misalnya dia gak suruh cari current yield, itu kita gak perlu cari kan ya? Contohnya seperti tugas yang kemarin udah dikumpul, udah deadline. Yes, itu kan, oh ya oke. Jadi, Contoh soal seperti apa yang harus kita cari current yield-nya? Oke, kalau misalnya dia tidak minta current yield atau contoh kemarin ya, minta value of loan-nya aja atau nilai valuasinya, cukup kerjakan nilai valuasinya. Ketika dia minta men-state, menyatakan minta menghitung current yield-nya dan dibandingkan untuk analisis baru kami hitung. Ya, jadi kalau dia nggak minta current yield nggak usah. Nah, biasanya dia mention tuh di pertanyaan apakah dia minta dihitungkan current yield-nya atau enggak, gitu ya. Jadi tergantung pertanyaannya aja nanti. Oke?
Oke, Miss, thank you. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibahas lagi nggak nih untuk soal? Oke, Sharon silakan. Sorry Miss, saya mau nanya terkait materi yang di modul itu. Iya. Kan ada perhitungan standar deviation-nya itu hasilnya 53,82%, Miss. Itu saya nggak bisa dapat hasilnya, Miss. Itu kira-kira saya salah hitung di mana ya? Yang mana Saya di coba modul? di modul untuk Risk and return. Topik apa? ya, risk analysis, Miss. Oke, risk analysis sebentar. Di poin mana sekarang? Standard deviation-nya, Miss. Standard deviation yang mana tuh? Soal yang ada nomor 2. Soal nomor 2. Yang IHSG. IHSG. Standard deviation. Oke, ini kayaknya salah deh modulnya deh. Kalau nggak salah waktu itu ada deh yang pernah kasih tahu nih. Bukan dari kelas ini kali ya. Sekarang dapatnya, tapi angkanya yang lain udah benar ya? Iya, benar, Miss. Rate of return-nya udah benar. 22,31% untuk expected-nya juga udah benar. Oke, nah nanti saya kerjain dulu ya Sharon ya. Nanti kalau misalnya punya Sharon, kalau saya udah selesai nanti saya share di grup. Ya, kalau selama prosesnya benar, angkanya doang yang salah sih nggak usah dilihat modulnya. Yang penting prosesnya udah benar, udah oke berarti ya. Oke, thank you Sharon. Kasih, Miss. Iya, yang lainnya nanti mau ditanyakan? Silakan Meta. Miss, Ya. aku mau nanya, kenapa obligasi itu layak dibeli selain memiliki value-nya yang lebih besar daripada face value, terus current yield-nya itu lebih besar juga dari kupon yang diberikan. Kenapa current yield-nya itu kalau lebih besar dari kupon itu layak dibeli? Oke, nah untuk obligasi, betul kata Meta ya, ada dua nih pertimbangannya. Yang pertama adalah dari value of bond-nya. Kalau value-nya lebih tinggi, berarti kita bisa beli barang yang istilahnya tuh value-nya lebih tinggi tuh, nilainya lebih tinggi atau lebih berharga gitu ya, dengan harga yang murah gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, current yield lebih tinggi. Kenapa nih? Karena current yield ini juga mencerminkan value-nya si bond, tapi bukan dari sisi nominal. Ingat, kalau value kan kita hitung nominal ya, satuannya rupiah. Kalau current yield sebenarnya juga mencerminkan nilainya, tapi dari sisi kupon. Berapa sih kupon yang kayak expected rate of return gitu loh. Expected rate of return itu kan berapa return yang tercermin dari investasi. Current yield juga sama, berapa return, current yield itu kan return pengembalian. Berapa yield yang tercermin dari obligasi atau berapa pengembalian yang tercermin dari obligasi yang yang current, yang sedang berada di pasar. Jadi kalau misalnya kita beli obligasi A, kita lempar obligasi ini di pasar, current yield-nya itu berapa sih? Oh ternyata tinggi. Nah itu yang kita harapkan dan itu yang akan kita beli gitu. Jadi di pasar kondisinya gimana? Walaupun misalnya kuponnya tinggi, 10%, tapi di pasar ternyata nggak setinggi itu, ya berarti kita harusnya jangan beli. Ya istilahnya itu kalau barang yang nggak laku di pasar ya buat apa dibeli, berarti ada tanda tanyanya. Barang mahal, tapi di pasar nggak laku, kok bisanya mahal? Nah itu juga nggak baik untuk dibeli. Gitu Meta ya. Nah current yield ini biasanya muncul dari kondisi pasar. Kalau di mata kuliah manajemen investasi ya, itu nanti ada yang namanya efisiensi market hipotesis. Jadi ada hipotesis, ada perdugaan kondisi market, kondisi pasar yang efisien. Nah itu adalah kondisi yang pasarnya itu berbicara. Artinya kondisi pasarnya itu memberikan dampak kepada si masing-masing investasi, kepada obligasi salah satunya. Nah ketika kondisi pasarnya ini baik, akan memberikan dampak ke current yield-nya. Current yield-nya akan mencerminkan si kondisi pasar. Jadi current yield yang tinggi berarti kondisi pasarnya juga baik. Nah itu yang kita beli
gitu Meta. Mungkin nanti lebih detailnya kalau Meta ambil manajemen keuangan ya, nanti ada manajemen investasi, karena itu nanti dibahas lebih lanjut di sana. Oke Meta? Oke, sama-sama. Semoga dapat gambaran nih ya. Misalnya masih semester berapa nih? 3 kalian ya. Jadi mungkin masih meraba-raba. Nanti untuk memfasihkan untuk detailnya bisa di semester berikutnya. Silahkan Meta. Miss, kemarin kan ada dikasih tugas yang bond valuation kan. Nah, itu jawabannya itu ntar Miss kasih nggak yang aslinya, yang benernya gitu? Oh boleh, nanti saya upload ya. Nanti kalau saya lupa tolong diingetin ya, tapi mungkin besok Okay. Kalian ujiannya hari apa? Tanggal berapa? 25, Miss. 25? 25 hari Senin? Tanggal 5, Miss. Oh, tanggal 5, sorry. Oke. Berarti hari Senin masih keburu ya. Nanti hari Senin tolong diingatkan. Soalnya besok saya masih ada kelas mata kuliah ini. Jadi supaya nggak bocor ya. Jadi nanti saya upload hari Senin. Nanti diingetin aja ya di grup ya. Miss, aku mau nanya juga. Wah, boleh. Untuk di soal itu kan obligasi A memiliki jatuh tempo pada 10 tahun yang lalu dengan kupon 8%. Terus nilai nominal obligasinya 1,25. Sedangkan obligasi B itu dia nggak bilang apa nilai nominal obligasi sama face value itu sama pengertiannya, Miss. Oke, nah di VidCon yang lalu sudah saya sampaikan beberapa sinonim. Nilai nominal, face value, kemudian par value itu sama satu sinonim. Artinya sama nilai nominal. Gitu Meta ya. Oh, berarti kalau rumusnya berarti sama aja ya, Miss. Itu cuman pengecoh doang ya, Miss, buat soal gitu. Pengecoh. Oh, bukan pengecoh. Itu sinonim. Nah, jadi artinya macam sama ya. Oke. Terima kasih, Miss. Oke. Kira-kira itu dulu ya materi kita untuk minggu review ini. Semoga bisa membantu kalian mengingat materi-materi awal sampai UTS. Semoga lancar ya UTS-nya ya. Jangan lupa tulis semaksimal mungkin, tapi ingat batas waktunya karena yang dinilai hanya yang terupload di portal. Ya, pastikan semuanya terbaca, pastikan semuanya terupload. Semoga lancar semuanya ya. Terima kasih, selamat sore. Ya, Tommy. Miss. Ya. Mau nanya terakhir nih, apa? Kalau harga pasar itu sama dengan harga yang dijual kan ya? Ya, betul. Itu sinonimnya ya? Ya, betul sekali. Oke, Miss, ujian hitungan semua atau ada teori juga ya? Teori itu kan berarti bukan hafalan ya. Teori itu adalah dasar untuk kalian menganalisis. Nah, ujiannya itu ada hitungan dan ada analisis. Gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap harus memahami teorinya untuk analisis. Oke? Oke, Miss. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa posting video yang belum ya. Selamat sore. Silakan Meta. Miss, maaf mau nanya lagi. Entar kalau UTS itu tuh bisa boleh nggak sih kita misalnya jawabnya itu langsung misalnya holding period rate of return-nya itu langsung jawaban gitu. Jadi nggak dijabarin lagi misalnya harus price end of period harus ditulis lagi gitu, Miss. Oke, seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya jawabannya salah ya, saya nggak ada poin untuk tambahan nilai kalian atau yang biasa kalian sebut upah tulis. Nah, terserah Meta nih, kalau kalian mau berjaga-jaga ya, baiknya sih dilengkapi aja. Semakin lengkap semakin baik gitu ya. Oke, Miss, soalnya kalau takutnya kalau udah nulis rumusnya lagi kan takutnya waktunya nggak keburu gitu, Miss. Oh, coba deh diusahakan dulu ya Meta ya, kalau misalnya nggak keburu ya berarti di soal berikutnya mungkin bisa bagaimana lah nanti Meta mencobanya. Atau coba kerjakan dulu dari soalnya, kan soalnya nggak harus urut ya. Saya mah bebas mau soal nomor misalnya ada 10 soal, mau soal nomor 10 dulu boleh, terserah. Yang menurut Meta bisa kalian coba atur waktunya ya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih, Miss.